teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Winda Aprilia. Kali ini Winda akan bercerita tentang kisah Muhammad Al-Fatih, sang penakluk kota Konstantinopel. Nah, Muhammad Al-Fatih ini adalah salah satu pemuda yang berhasil menaklukkan kota Konstantinopel. Sebelumnya, Winda akan memberitahu bahwasannya kota Konstantinopel itu berada di kawasan mana sih sebenarnya? Kota Konstantinopel itu berada di kawasan Turki nih teman-teman, yang sekarang kerap kita kenal sebagai kota Istanbul. Nah, Konstantinopel ini didirikan oleh Kekaisaran I pada tahun 324 Masehi dan diresmikan pada tahun 330 Masehi. Nah, lalu pada tahun 395 Masehi teman-teman, Kekaisaran Romawi ini terbagi menjadi dua, yaitu ada Kekaisaran Romawi bagian timur, yaitu yang berpusat kotanya di Konstantinopel itu sendiri, dan Kekaisaran Romawi bagian barat yang berpusat kotanya di bagian kota Roma. Lalu kekaisaran ini kerap disebut dengan Kekaisaran Bizantium teman-teman. Nah, sejak dulu Konstantinopel ini adalah kota yang sering diperebutkan oleh banyak pihak teman-teman, karena Konstantinopel ini memiliki letak yang sangat strategis. Selain memiliki letak yang sangat strategis, Konstantinopel juga adalah suatu kota yang sangat indah teman-teman. Tetapi teman-teman, sebanyak-banyaknya pihak-pihak yang ingin menguasai kota Konstantinopel, tidak ada satupun yang berhasil menaklukkannya. Nah, jadi karena Konstantinopel ini selain memiliki kota yang sangat indah dan jalur perdagangannya juga sangat strategis, Konstantinopel juga memiliki benteng pertahanan yang sangat kuat. Saking kuatnya benteng pertahanan yang ada di Konstantinopel, itulah menyebabkan pihak-pihak yang ingin menguasainya tidak berhasil untuk menguasainya. Di Konstantinopel ini teman-teman, ada sebuah gereja yang sangat indah desainnya dan sangat megah, yaitu Gereja Hagia Sophia, di mana gereja ini sekarang sudah beralih fungsi menjadi masjid ya teman-teman. Nah, saking indahnya Konstantinopel ini teman-teman, Napoleon Bonaparte saat berkunjung ke Konstantinopel mengatakan bahwasannya kalau di dunia ini menjadi suatu negara, yang berhak menjadi negaranya adalah kota Konstantinopel. Begitulah saking indahnya kota tersebut. Lalu, saking indahnya kota Konstantinopel ini teman-teman, Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya, suatu saat pasti akan ada pemuda yang berhasil menaklukkan kota Konstantinopel tersebut. Jadi sebenarnya penaklukan kota Konstantinopel tersebut sudah diceritakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya nih teman-teman. Jadi siapa sih sebenarnya yang menaklukkan kota Konstantinopel tersebut? Nah, jadi ceritanya gini teman-teman. Pada tahun 627 Masehi atau abad kelima Hijriah, di mana terjadi suatu perang besar, yaitu perang Khandak. Dia ini ada perang antara 3.000 kaum muslimin dan 10.000 kaum kafir Quraisy. Pada perang ini Rasulullah SAW dan para sahabat berencana ingin membuat sebuah parit besar yang mengelilingi kaum muslimin, di mana sekiranya kalau semisalnya kaum kafir Quraisy ingin menyerang kaum muslimin, dapat dipastikan kuda yang akan melompati parit tersebut sudah dapat dipastikan akan jatuh ke dalam parit tersebut. Selama proses pembuatan parit ini terjadi suatu kejadian di mana saat proses pembuatan ini sahabat ingin menghancurkan sebuah batu yang sangat susah dihancurkan. Lalu para sahabat menghampiri Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, ada satu batu yang sangat susah untuk dihancurkan." Dan Rasulullah menjawab, "Apakah semuanya sudah mencoba untuk menghancurkan?" Dan sahabat pun menjawab, "Sudah wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah pun pergilah menghampiri batu tersebut dan ingin menghancurkan batu tersebut. Selama proses ingin menghancurkan batu tersebut, terjadilah suatu kejadian di mana pada lemparan lembing pertama ke batu tersebut, keluarlah semercik cahaya dari hasil lemparan Rasulullah terhadap batu tersebut, sampai 3 kali lemparan, di mana ketiga lemparan itu mengeluarkan cahaya yang sama seperti cahaya lemparan pertama tadi. Dan setelah
batu tersebut berhasil dipecahkan, sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, tadi sewaktu engkau melempar lembing ke batu tersebut, kami melihat bahwasannya ada keluar cahaya dari lemparan tersebut. Apa arti dari cahaya tersebut, wahai Rasulullah?" Dan Rasulullah ini menjawab, "Ya benar, yang kau lihat itu tidak salah. Arti dari lemparan pertama itu adalah dari lemparan itu adalah memiliki makna, teman-teman. Pada lemparan pertama, di mana Rasulullah berkata, Allah memperlihatkanku istana-istana merah Romawi, di mana kalian pasti akan menaklukkannya. Itu lemparan pertama ya teman-teman. Dan pada lemparan yang kedua, Allah memperlihatkan kepadaku istana-istana putih kota Yaman, dan kalian pasti akan sampai ke sana. Dan pada lemparan ketiga, Allah memperlihatkan kepadaku gerbang-gerbang kota Yaman, dan lalu kita akan pasti sampai ke sana. Itu yang Rasulullah SAW katakan kepada sahabat-sahabatnya. Dengar perkataan Rasulullah tadi, para sahabat sangat bergembira teman-teman, bahwasannya suatu saat nanti pasti ada yang berhasil menaklukkan kota Konstantinopel tersebut. Nah, dari cerita tersebut, kembalilah kita ke cerita tentang Muhammad Al-Fatih ini yang berhasil menaklukkan kota Konstantinopel. Cerita akhirnya pada perang Khandaq yang memenangkan perang tersebut adalah kaum muslimin ya teman-teman. Nah, jadi sebenarnya gimana sih ceritanya tentang penaklukan kota Konstantinopel tersebut? Nah, di mana ada di suatu momen Rasulullah SAW mengeluarkan lagi hadis tentang kota Konstantinopel ini teman-teman, di mana kalian pasti akan membebaskan Konstantinopel tersebut. Bunyi hadisnya itu, yaitu bunyi hadisnya, sehebat-hebatnya panglima adalah panglima yang membebaskannya, dan sehebat-hebat pasukannya adalah pasukan yang membebaskannya. Nah, mendengar hadis dari Rasulullah tersebut, banyak nih teman-teman kaum muslimin yang ingin ikut menaklukkan kota Konstantinopel, termasuklah Sultan Murad II. Sultan Murad II ini adalah yang memimpin Kekaisaran Turki Utsmani atau Kekaisaran Ottoman. Nah, karena benteng pertahanan di Konstantinopel ini sangat kuat, Sultan Murad II pun mengalami hal yang serupa seperti kaum-kaum muslimin yang ingin menaklukkan kota Konstantinopel tersebut. Tidak berhasil ya teman-teman. Nah, dari kegagalan yang dialami oleh Sultan Murad II, Sultan Murad II pun berkata, "Semoga kelak anakkulah yang berhasil menaklukkan kota Konstantinopel tersebut." Bernama Sultan Muhammad II bin Murad, yang kerap disebut sebagai Muhammad Al-Fatih. Nah, Muhammad Al-Fatih ini lahir pada tanggal 30 Maret 1432 Masehi. Nah, sejak kecil Muhammad Al-Fatih ini sudah terbiasa melihat apa yang dilakukan oleh ayahnya tentang penaklukan kota Konstantinopel tersebut, teman-teman. Dan karena Muhammad Al-Fatih ini adalah orang yang sangat pintar, selama dia proses pengamatan ini, dia juga mengamati ini, teman-teman. Kenapa, apa yang membuat penaklukan kotanya ini gagal yang dilakukan oleh ayahnya. Nah, jadi Muhammad Al-Fatih ini adalah anak yang sangat pintar. Pada umur 2 tahun dia sudah menghatamkan Al-Qur'annya ya teman-teman. Jadi teman-teman, proses untuk penaklukan kota Konstantinopel ini memang ada di dalam diri Al-Fatih sendiri, bukan ajakan dari ayahnya. Untuk mendukung cita-cita dari Muhammad Al-Fatih ini, Sultan Murad II mendidik Al-Fatih secara intensif nih teman-teman, dengan mendatangkan 2 ulama besar untuk mengajarkan Al-Fatih, yaitu ada Syekh Ahmad Qurani dan Syekh A'aq Samsuddin ya teman-teman. Jadi Syekh Ahmad Qurani inilah yang mengajarkan Al-Fatih itu mengaji ya teman-teman, dari sejak dia kecil hingga 2 tahun dia sudah bisa menghafal Al-Quran. Nah, jadi selesai belajar dengan Syekh Ahmad Qurani, Muhammad Al-Fatih beralih belajar ke Syekh A'aq Samsuddin, di mana Syekh A'aq Samsuddin ini yang mengajarkan tentang sejarah-sejarah Islam. Nah, pada suatu hari Syekh A'aq Samsuddin ini mengajak Muhammad Al-Fatih ke tepian Selat Bosporus yang ada di kawasan mereka dan melihat kota Konstantinopel itu dari jauh.
Dan Syekh Al-Samsudin berkata kepada Muhammad Fatih, "Aku yakin nak, kaulah kelak yang akan berhasil menaklukkan kota Konstantinopel tersebut. Dan aku yakin yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, kau orangnya." Nah, jadi teman-teman, Muhammad Al-Fatih ini selain dia pintar, dia juga adalah orang yang sangat taat. Dia sangat rajin menjalankan ibadah-ibadah sunnah. Dan pada usia 19 tahun, Muhammad Al-Fatih ini naik jabatan menggantikan ayahnya menjadi Sultan Utsmani dikarenakan ayahnya sudah wafat, teman-teman. Nah, kita masuk nih teman-teman pada cerita tentang penaklukan kota Konstantinopel, di mana pada masa Muhammad Al-Fatih ini yang ingin menaklukkan kota Konstantinopel, yang memegang kekaisaran Konstantinopel tersebut adalah Sultan Konstantius XI Palaiologos, di mana pasti dong kalau dia yang memegang kota tersebut tidak ingin kotanya dikuasai oleh pihak lain, karena ya mengingat Konstantinopel tadi udah strategis nih teman-teman. Nah, untuk mencegah dari pasukan-pasukan lain yang ingin menguasai Konstantinopel, Sultan Konstantius XI Palaiologos ini memiliki pasukan-pasukan yang dia beri nama yaitu pasukan abadi, teman-teman. Dimana pasukan inilah yang mengamankan dari pasukan-pasukan lain yang ingin menguasainya. Nah, selain memiliki pasukan abadi yang sangat kuat, Konstantinopel ini memiliki benteng ya teman-teman. Benteng pertahanan yang ada dikelilingi Konstantinopel itu bentengnya sangat kuat, yaitu bentengnya itu lapis 3, di mana setiap benteng itu bukan hanya 1 meter 2 meter aja nih tebalnya, tapi tebalnya sangat tebal pokoknya teman-teman. Itulah yang menyebabkan Konstantinopel tersebut menjadi susah untuk dikuasai oleh pihak-pihak lain. Singkat cerita teman-teman, pada tahun 1495 Masehi, Kekaisaran bagian timur ini mengalami kemunduran ya teman-teman. Apa sih penyebab? Katanya karena mengalami beberapa konflik internal. Mendengar kemunduran tersebut, Muhammad Al-Fatih pun bersemangatlah untuk menaklukkan kota Konstantinopel dengan tujuan untuk memperluas dakwah Islam ya teman-teman. Nah, selama proses penaklukan, sebelumnya itu Muhammad Al-Fatih ini sudah memperkuat nih teman-teman, memperkuat dengan cara berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain memperkuat ibadah dan doa kepada Allah, pada saat waktu yang bersamaan, Muhammad Al-Fatih ini mulai membentuk 7.000 orang pasukan. Siang hari 7.000 pasukannya ini diberikan pelatihan fisik, dan pada malam hari 7.000 pasukannya ini ikut mendengarkan kajian-kajian dari syekh-syekh yang telah dibawa oleh Muhammad Al-Fatih. Lalu setengah dari pasukan tersebut pada setiap malam ikut secara rutin mendirikan ibadah sholat tahajud nih teman-teman. Nah, sebenarnya apa sih alasannya Al-Fatih ini sangat mengutamakan ibadah-ibadah dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Al-Fatih sangat ingat dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, mana yang berhasil menaklukkan kota Konstantinopel tersebut adalah bukan hanya pemimpin yang baik, melainkan pasukan juga yang terbaik. Nah, selain dari ibadah dan doa-doa yang telah dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih dan para pasukannya tadi, lalu mereka memikirkanlah nih strategi apa yang akan dilakukan ke depannya untuk menaklukkan kota Konstantinopel. Lalu setelah menyusun strategi, akhirnya Muhammad Al-Fatih pun terfikirlah teman-teman, bahwasannya kalau dia mencoba strategi yang sama seperti yang lain, pasti tidak bakalan bisa menaklukkan juga. Akhirnya dia melakukan strategi menutup Selat Bosporus teman-teman. Dimana kalau ditutup selat ini untuk memudahkan mereka akses menuju ke Konstantinopel tersebut. Akhirnya setelah pasukan pun bekerja sama menutup Selat Bosporus, lalu penaklukan pun akhirnya berhasil teman-teman. Muhammad Al-Fatih pun berhasil tembus ke Konstantinopel dan berhasil menakluk kota Konstantinopel. Jadi begitu ceritanya teman-teman. Cukup sekian hasil dari cerita tentang Muhammad Al-Fatih dari Winda Aprilia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman.